tahun ini kepengennya harusnya pindah gitu, biar suasana baru di tahun depan, tahun yang baru ya suasana baru. Apa sih ini Pak yang spesial mungkin di rumah baru Pak? Nggak ada yang spesial, di rumah aja gitu. Cuman posisinya semuanya desain itu Wenda. Saya mah pokoknya kalau ditanya apa saya nggak paham. Saya cuma bagian bayar aja. Akhirnya ada mau 2 tahun mas, mbak aku mau ngebangun ini lama. Dia pokoknya gue ngerasa kayak nggak kelar gitu. Jadi aku bilang sama Wenda, pokoknya nggak mau tahu tahun ini kelar nggak kelar, tinggal di situ. Ya. Apa? Wah lumayan deh. Udah 2 kali lipat dari biaya awal soalnya. Jadi udah. Misal kabar terbaru dari Sarwenda, dia sudah memasuki rumah barunya. Nah, di depan tadi ada video 8 bulan yang lalu, Ruben sudah memberikan kabar-kabar terkait rumahnya yang membengkak 2 kali lipat. Juga dia memasrahkan dari rencana pembangunannya, bentuk modelnya dan lain sebagainya kepada Sarwenda. Di beberapa hari yang lalu sudah pernah saya prediksi, salah satu sumber dari pertengkaran mereka adalah rumah dan adanya masuknya pihak ketiga yang ikut campur dalam penyelesaian, maksudnya dalam perkara rumah tangga mereka. Bukan soal asmara loh ya, maksudnya pihak ketiga yang ikut campur di dalam menyelesaikan masalah-masalah di dalam rumah tangga mereka. Ruben bekerja keras untuk bisa membangun rumah tersebut demi anak istrinya. Tapi ketika rumah tersebut jadi dan ditempati, Ruben malah menggugat cerai Sarwenda. Di sini rasanya kita yang bukan salah satu dari rumah tangga, dari keluarga mereka, jadinya nyesek ya teman-teman. Nyesek banget. Karena Wenda dengan Ruben ini adalah sosok orang-orang yang bertanggung jawab pada keluarganya. Sarwenda ini orangnya totalitas di dalam mendidik anaknya, di dalam menjaga anaknya, dalam menyiapkan kebutuhan anak-anaknya. Sedangkan Ruben juga begitu bekerja keras demi kebahagiaan anak istrinya. Walaupun sakit dia tetap bekerja. Saat membangun rumah dia kan lagi sakit. Sakitnya juga nggak kaleng-kaleng. Jadi Sarwenda dengan Ruben ini sama-sama menderita sakit yang langka di sini. Mestinya saling menguatkan, jangan berantem. Karena orang sakit itu butuh support, butuh kekuatan dari orang-orang yang dikasihi dan disayangi. Karena ego kedua orang tua pada akhirnya memutuskan sebuah perceraian di saat mestinya hari-hari bahagia karena rumahnya udah jadi. Nah, pastinya rumah tersebut memiliki memori tersendiri dari Sarwenda dengan Ruben. Sekalipun baru ditempati, tapi tentunya Sarwenda tahu. Jadi pendanaan dari rumah tersebut ya paling banyak dari Ruben, kerja keras Ruben dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat di sini bagaimanakah perasaan Sarwenda ketika dia memasuki rumah baru. Adakah sesuatu yang membuat dia agak misalnya teringat Ruben kah? Atau bagaimanakah? Mari kita lihat di sini. Bagaimanakah perasaan Sarwenda saat memasuki rumah barunya? Ada simbol grief, bersedih dia. Memasuki rumah baru, mestinya bahagia, mestinya ditempati bersama keluarga, ayah, bunda, dan anak. Nah, tapi di sini ada kesedihan yang dirasakan Sarwenda di sini saat dia memasuki rumah baru. Ya, kenapa? Ya karena perceraian yang sudah dilayangkan Ruben Onsu. Dari prediksi saya kemarin, mediasi nanti gagal. Tapi yang namanya prediksi ini bisa diantisipasi seandainya mereka masih memiliki keinginan kuat mempertahankan rumah tangganya. Tolong dong egonya diturunkan di sini. Demi anak-anak, ya, tolong dong diturunkan demi anak-anak. Prediksi bisa tidak terjadi ketika orang yang terprediksi ini mau berusaha, mau mengubah adanya prediksi tersebut. Kemudian, apakah kamu bersedih karena dicerai oleh Ruben? Ada sebuah misi yang masih dicari di sini. Oh, jadi begini, dengan perceraian mereka yang sudah didaftarkan ini, Sarwenda ini juga masih bingung akan kedepannya bagaimana kehidupannya. Ada vision quest, misi-misi yang masih perlu dicari. Jadi
tujuan hidupnya masih belum belum kuat didapatkan di sini. Bagaimana nanti anak-anak ke depannya, bagaimana nanti biaya hidup dan lain sebagainya. Ini dipikirkan Sarwenda, dan di sini Sarwenda juga bersedih atas digugatnya cerai oleh Ruben. Ini dari wajah Sarwenda ini bisa kita lihat karakternya. Salah satunya adalah Sarwenda ini orangnya penurut, tapi dia suka ragu-ragu dalam mengambil sebuah keputusan. Makanya perlu seseorang penguat. Selama dia menikah dengan Ruben, sosok Rubennya inilah yang mendorong Sarwenda sebagai penguat hidup Sarwenda untuk bisa mengambil sebuah keputusan hidup. Dan Ruben ini sangat lebih dominan di dalam rumah tangganya, sangat protek di dalam rumah tangganya. Ketika mereka berdua ini berantem, tentunya Sarwenda butuh sosok yang lainnya untuk menguatkan hatinya. Nah, sosok siapakah ini yang menguatkan hati dari Sarwenda ini? Tentunya orang-orang dekat. Bagaimanakah perasaanmu pada Ruben saat ini? Respondensi, lelah, capek, putus asa. Jadi mereka bercerai ini lebih karena rasanya udah capek ngurusi. Bukan karena adanya pihak ketiga yang masuk kemudian berasmara ria, bukan. Lebih karena merasa capek. Dua-dua orang ini kan sakit. Inginnya hidup tenang. Nah, ketika sering berantem tentunya ada kecapean dan kelelahan di sini. Ruben dengan Sarwenda sama-sama memiliki penyakit langka. Perlu hidup yang tenang dan damai. Nah, di sini Sarwenda merasa udah lelah dan capek atas apa yang sudah terjadi dalam rumah tangga mereka. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan Ruben? Kenapa kamu kecapean? Expansion, perluasan, perpindahan. Apakah ini terkait dari masalah rumah? Ya. Ada expansion, perpindahan, perluasan dan lain sebagainya. Kita gali lagi, apakah ini terkait dari masalah rumah? Rilis, melepaskan. Ada kaitannya juga di sini terkait masalah rumah ini. Jadi mungkin rumah ini biayanya membengkak, nggak karu-karuan. Sedangkan Ruben ini sudah sakit, sudah dipaksakan untuk bekerja, untuk menopang biaya pembangunan rumah ini. Apakah begitu? Karena di sini ada simbol rilis, melepaskan pada akhirnya, melampiaskan kayak begitu juga, mengumumkan adanya perceraian. Jadi kelima kartu ini, perasaan Sarwenda saat dia memasuki rumah baru tersebut sedih. Dia merasa sedih karena bagaimanapun rumah baru tersebut juga atas kerja keras dari Ruben Onsu yang saat ini menggugat cerai. Mestinya rumah tersebut ditempati bersama-sama dengan anaknya dan kedua orang tua, maksudnya ayah bunda Sarwenda dengan Ruben ini dan anak-anaknya. Kebahagiaan yang tadinya sudah dirasakan di depan mata, sudah membayangkan nanti di rumah baru begini. Tapi kemudian ada sebuah masalah-masalah yang sayangnya kedua orang ini egonya digenggam. Jadinya ada kecapean dan keputusasaan dalam memperjuangkan rumah tangganya. Kalau yang menggugat cerai Ruben, alangkah baiknya Ruben bisa cabut perceraian itu. Ingatlah anak-anak, apapun masalahnya, selagi tidak KDRT, selagi tidak selingkuh, sebenarnya masih bisa dimaafkan. Sarwenda dengan Ruben adalah sosok orang yang bertanggung jawab sekali, makanya kita yang mengikuti mereka jadi merasa ikut sedih terkait dari perkembangan rumah tangga mereka. Sedih banget. Nah, mari kita lihat di sini selanjutnya tentang apa yang akan dilakukan Sarwenda terkait dari proses perceraiannya. Apakah dia mempertahankan atau dia menurunkan egonya? Karena di sini yang menggugat cerai adalah Ruben Onsu. Pastinya Ruben Onsu saat mediasi memiliki
syarat-syarat yang harus begini, harus begini, harus begini. Dan ketika syarat itu tidak dipenuhi, tentunya tidak ada titik temu ya teman-teman. Makanya di sini alangkah baiknya turunkan egonya kedua-duanya. Semoga saja ada prediksi bagus di sini. Apakah Sarwenda akan menuruti kemauan Ruben? Ada simbol rencana-rencana jangka panjang. Kemudian roda berputar, perputaran nasib. Waduh, ya Allah. Ada 4 cangkir. Masalahnya ini sudah selesai. Nah, sama-sama egonya. Kemarin saya memprediksi kartunya Ruben juga begitu, bersikeras untuk cerai. Di kartunya Sarwenda juga begini. Miskomunikasi, sudah malas bicara, sudah dalam titik jenuh, sudah sebel dan lain sebagainya seperti itu. Ya ampun. Jadi gimana ya? Semoga saja sih ada keajaiban, ada pencerahan di dalam pikiran masing-masing ya. Karena di sini ada anak-anak yang masih kecil-kecil. Fokuslah dalam bagaimana kamu bisa sehat, juga fokuslah bagaimana kamu bisa menata anak-anakmu. Karena kita nggak tahu loh ya usia kita ini sampai kapan. Apalagi sudah menderita sakit langka tersebut. Anak masih kecil-kecil, untuk apa berantem di sini menyakiti diri sendiri? Lebih baik saling mengalah, saling support di sini. Andai kata tidak ada titik temu ya jangan cerai, serumah tapi apa ya, kayak tetap bersama demi anak-anak, walaupun mungkin komunikasinya nggak lancar lagi. Demi anak-anak loh, perjuangkan nasib anak-anakmu ini. Anaknya masih kecil-kecil, saatnya ditata, saatnya diberi kebahagiaan. Karena apa? Kedua orang tuanya sudah sakit. Kita nggak tahu usianya sampai kapan nanti, ya. Tapi kita berdoa saja yang terbaik untuk Sarwenda dengan Ruben. Semoga ada berkat yang melimpah dan semoga bisa sembuh dan bisa bersama lagi di sini. Kita gali lagi di sini ya. Di sini tadi kan ada duka cita. Jadi saat Sarwenda memasuki rumah tersebut ada perasaan sedih terkait apa yang sudah terjadi di dalam rumah tangga. Walaupun di sini Sarwenda juga merasa sudah lelah, sudah capek juga menghadapi Ruben. Mari kita lihat kesedihan yang seperti apakah yang tergambar di kartu itu. Kecewa, kekecewaan. Ada kekecewaan juga yang dirasa Sarwenda terhadap Ruben ini. Ya, kekecewaan. Selanjutnya, dia sudah berusaha untuk bertahan di sini. Sarwendanya sudah berusaha untuk bertahan, untuk tidak menggugat cerai. Tapi kenyataannya Rubennya yang gak sabaran, akhirnya menggugat cerai. Selanjutnya, the need to move on. Dia masih belum bisa move on pada Ruben sebenarnya. Walaupun hatinya lelah, pasti dia juga menyadari bahwa rumah ini terbangun juga karena kerja keras suaminya. Ada the need to move on. Masih belum bisa melupakan. Dan diharap kamu jangan mengingat keburukan-keburukan Ruben. Yang namanya orang itu pasti ada kelemahan dan kebaikannya. Kalau kamu teringat pada keburukan Ruben yang sangat protektif, kemudian mengatur dan cerewet, nah di sini yang ada kamu merasa sedih, merasa putus asa dan capek. Tapi kamu kalau melihat bahwa Ruben ini adalah anak yang sangat sayang kepada anak-anakmu, anak yang maksudnya orang tua yang sangat perhatian kepada keluarganya, dan bahkan dia rela sakit. Maksudnya dalam keadaan sakit dia tetap bekerja keras demi apa? Demi mewujudkan impianmu untuk bisa membangun rumah sesuai dengan rencanamu. Nah, disinilah harus ada ego-ego yang tetap diturunkan di sini. Kemudian ada apa lagi kah di sini? Ada simbol rumah tangga yang bahagia. Tapi rumah tangga yang bahagia ada kartu-kartu di depannya ini yang kurang bagus.
Jadi harapan mereka untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia setelah rumahnya sudah selesai, musnah harapannya, hampa harapannya. Yang ada malah permasalahan yang begitu panjang. Padahal teman-teman, ya, Ruben dengan Sarwenda ini kalau bersama rezekinya luar biasa. Padahal ini ada simbol-simbol kartu yang positif di sini. Ya. Jadi alangkah baiknya masing-masing orang untuk meredahkan egonya. Harapan saya semoga bisa berdamai di mediasi nanti. Walaupun prediksi saya kemarin ada kartu-kartu yang bisa dikatakan masih keras kepala, baik Ruben maupun Sarwenda. Tapi kalau mereka bercerai, sangat disayangkan di sini. Ada kartu The Empress. The Empress ini adalah sebenarnya kartu perjodohan mereka. Kehidupan yang dimakmurkan, penuh kasih sayang dan dimudahkan rezeki.